Ya, pemirsa, kembali di BizBrief dan kita masih akan melanjutkan perbincangan mengenai prospek bisnis pendidikan dengan narasumber saya Bapak Pierre Senjaya selaku Deputi Direktur dari Stella Maris International School. Ya, Pak Pierre ya. Sepertinya Anda sangat mencintai di bisnis di bidang pendidikan begitu ya. Anda Deputi Direktur dari Stella Maris International School dan Anda juga komisioner dari Computer First begitu ya. Nah, mungkin Anda melihat peluang bisnis di ini semacam les komputer begitu ya Pak? Iya, kursus komputer. Kursus komputer begitu. Seperti apa Anda melihat peluang menarik di bisnis kursus jadi memang kalau kita dunia pendidikan, kalau tadi Anda katakan ini kan luas sekali gitu ya. Jadi kalau misalkan dunia pendidikan bisa punya apa aja, kita bisa terbitin buku, ya kan? Kita bisa punya percetakan, kita bisa punya penerbitan, ya kan? Nah, bahkan kita juga punya yang namanya ada education consultant, kemudian kita ada corporate consultant. Tapi salah satu yang mungkin saya mau coba sharing pada siang hari ini, ya kan, adalah tentang computer first, ya kan, yang memang kita sudah establish sejak 2001, ya kan, di mana computer first ini berfokus, ya kan, bukan hanya pada khusus pendidikan komputer untuk anak-anak, tetapi juga untuk dewasa. Oke, materi yang diajarkan seperti apa sih? Ya, jadi kalau materinya untuk anak-anak, ya kan, kita lebih menekankan pada seperti kita ada namanya rapid typer. Jadi bagaimana anak-anak bisa mengetik sejak usia dini, ya kan. Nah, kadang-kadang orang tua bertanya kenapa ya harus anak-anak sudah bisa mengetik dari sejak usia dini. Sebenarnya ini membantu anak-anak juga untuk mengenal alfabet, ya kan, pengucapan dan seterusnya, sehingga anak-anak bisa lebih cepat juga bisa untuk menghafalnya. Kemudian juga menambah kemampuan untuk komputernya juga. Seperti kita tahu sekarang ini kan memang sudah generasi digital, ya kan. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah gadgetnya kita lepasin sama anak-anak kita, dia udah bisa main sendiri dengan asiknya, ya kan gitu. Makanya sebenarnya selain pembelajaran di Computer First, kita juga di Stella Maris kita menerapkan pembelajaran marketing juga menggunakan komputer, pembelajaran Mandarin, pembelajaran bahasa Inggris juga menggunakan komputer, ya kan, dan seterusnya seperti itu. Oke, mungkin menghadapi persaingan juga dari kursus komputer, tidak hanya Computer First begitu ya. Seperti apa sih menghadapi persaingannya? Kalau persaingan di dunia kursus bisa dibilang cukup tough ya Bu ya. Tapi kita ada strateginya, baik strategi offline maupun strategi online, ya kan. Kalau strategi offline tentunya kita juga ada kerjasama dengan MNC Play Media, ya kan. Jadi bagi semua langganan MNC Play Media, ya kan, kita khusus untuk bulan akhir Desember ini, akhir tahun, mereka bisa mendapatkan diskon sampai dengan 50% bila mengikuti kursus tempat kita, ya kan. Kemudian juga kita ada kerjasama dengan Bank BCA, ada kerjasama dengan Bank Danamon, ya kan. Kemudian juga untuk parents yang memang anggota dari Rockstar Gym, ya kan. Jadi anak-anaknya yang memang member juga bisa mendapatkan diskon khusus di tempat kita. Gitu. Tapi strategi yang menurut kita yang paling ampuh adalah karena kita memang juga khusus komputer, kita adalah strategi digital marketing. Iya, digital marketing, ya kan, di mana kita menerapkan metode SEO dan SEM gitu Bu. Search Engine Automation dan Search Engine Marketing, ya kan. Nah, dalam mengelola suatu bisnis tidak terlepas dari yang namanya inovasi, karena kan kalau misalnya kita punya suatu inovasi, suatu yang berbeda daripada bisnis yang lainnya begitu, kita bisa maju dan bisa lebih berkembang begitu ya. Nah, inovasi yang bisa yang diterapkan oleh Computer First ini seperti apa sih? Iya. Jadi Computer First ini, ya kan, selain memperkenalkan kemampuan untuk digital dari anak-anak pada sejak usia dini, tetapi juga kita mengenalkan karakter-karakter Bu. Jadi kalau Ibu datang ke kantornya kita, ya kan, ke tempat kursus kita, jadi di setiap pintu itu sudah ada karakter-karakternya, ya kan, dan anak-anak pun sudah diperkenalkan. Di mana sih itu Pak? Di Kelapa Gading dan di Harapan Indah Bu, di Bekasi. Ya. Kenapa membuka di tempat itu? Apakah melihat potensinya juga menarik di sana atau? Kalau di Kelapa Gading bisa dibilang sih memang salah satu jumlah sekolah yang cukup besar, cukup besar di sana, baik sekolah yang nasional maupun sekolah internasional, mungkin bisa dikatakan lebih dari 50 sekolah, ya kan, yang memang jadi merupakan memang potensi tempat kita, kursus kita juga yang memang cukup baik, ya kan, seperti itu. Target ke depannya mau dibawa kemana sih Computer First ini? Target ke depannya yang pasti pertama, ya kan, kita akan juga membuka cabang, ya kan, sebanyak-banyaknya. Makanya sejak nanti dimulai Januari 2015 kita akan launch, ya kan, untuk konsep kerjasama franchise kita juga Bu. Ya kan, di-franchisein ya? Iya, di-franchisein juga, ya kan, sama dengan Stella Maris. Tetapi mungkin kalau Stella Maris agak mahal, franchise kan juga, ya kan? Sudah mulai? Sudah sejak 2009, ya kan. Nah,
Tetapi kalau di Computer First ini, ya kan, biaya franchise-nya jauh lebih murah. Ya Berapa kan? sih Pak? Nah, Mungkin bisa dibocorkan. iya, biayanya sih kita masih di bawah 100 juta. Di bawah Itu 100 sudah termasuk semuanya, termasuk support system, ya kan, kemudian kurikulum support dan seterusnya. Ya kan. Jadi bisa dibilang ini salah satu prospek bisnis yang cukup menarik, Bu. Cukup menjanjikan Iya, begitu ya. cukup menjanjikan. Range harganya berapa sih Pak kalau misalnya mau kursus di Computer First? Iya, jadi kalau kursus-kursus ya kan untuk yang level dewasa ya kan sekitar untuk kursus yang 100 jam itu range di atas 5 juta sih, Bu. Ya kan. Kita juga saat ini ada kelas khusus yang kita sebut digital marketing partnerships ya kan. Jadi kalau tadi saya bilang salah satu strategi kita mengenai digital marketing sebenarnya kita terapkan juga di perusahaan kita sendiri. Jadi kalau Ibu ketik di Google ya kursus komputer murah itu udah pasti yang di halaman pertama dan di nomor pertama yang keluar adalah Computer First. Berarti itu bisa dibilang 5 juta masih cukup terjangkau begitu ya? Iya, iya. Oke, luar biasa. Nah, nanti harapannya nih terkait juga Stella Maris International School begitu. Pokoknya di bidang pendidikan. Tadi dikatakan Menteri yang baru Anies Baswedan gitu sudah sedikit sama dengan harapan para pengusaha begitu ya. Nah, harapan yang mungkin lebih detail ke depannya seperti apa sih? Harapan untuk pendidikan di Indonesia atau lebih ke arah bisnis kita, Bu? Pendidikannya dulu seperti apa? Pendidikan ya, ya. Yang pasti sih saya rasa Pak Jokowi sudah tepat memilih Menteri Pendidikan ya. Ya kan program-program kerjanya saya lihat juga sudah bagus dan sejalan. Yang pertama tadi mengenai evaluasi kurikulum 2013, yang kedua mendukung pembelajaran dengan menggunakan teknologi, ya kan. Kemudian yang ketiga pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, ya kan. Jadi memang saya lihat ke depannya pendidikan Indonesia, ya kan, kalau tadi dikatakan harapannya bisa mengejar lah ketinggalan yang selama ini kita bisa dibilang agak di belakang ya, dibandingkan dengan negara-negara tetangga, ya kan. Terutama kalau kita tahu salah satu ikon pendidikan di Asia adalah Singapura, ya kan. Jadi kalau harapan saya ke depan dalam waktu 5 tahun setidaknya kita bisa mengejar 70% aja. 70% ya? 70% aja seperti negara tetangga kita Singapura, ya kan. Menurut saya itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Apakah Indonesia sebenarnya punya potensi bisa meraih 70% itu atau? Sebenarnya sih, Bu, kalau tidak ada birokrasi yang terlalu panjang, ya kan. Kemudian juga kemarin kan Pak Ahok udah melakukan pengurangan pegawai negeri sampai lebih dari 1.000 orang. Kemudian ada perampingan sampai dengan budget Pemprov 1 triliun rupiah, ya kan. Saya sih cukup optimis gitu ya. Dengan kabinet kerja ini, ya kan. Pendidikan di Indonesia bisa lebih berkembang dengan baik. Baiklah, semoga saja bisa lebih berkembang dengan baik begitu ya pendidikan di Indonesia.